Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah tanaman herbal atau tanaman obat. Tanaman herbal atau tanaman obat merupakan tanaman yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Di Indonesia terdapat 10.000 jenis tanaman herbal. Sebanyak 300 telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memanfaatkan tanaman herbal sejak zaman Hindu-Buddha melalui lontar usada Taru Pramana. Lontar usada Taru Pramana merupakan lontar yang menjelaskan tentang penyembuhan penyakit dengan memanfaatkan tanaman-tanaman herbal. Salah satu tanaman yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah tanaman dadap dan tanaman jarak, khususnya pada bagian daun. Daun dadap dan daun jarak memiliki kandungan fitokimia berupa tanin, fenol, dan steroid. Ketiga kandungan ini dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman DKK yang menyatakan bahwa daun dadap memiliki zona hambat terhadap bakteri E. coli. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Iman Marta Pratama yang menyatakan bahwa daun jarak pagar memiliki zona hambat sebesar 9,13 mm. Sehingga daun dadap dan daun jarak memiliki potensi untuk dijadikan sebagai antibiotik alami. Antibiotik sendiri merupakan sebuah obat yang dapat menyembuhkan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Sampai saat ini, kombinasi daun dadap dan daun jarak sebagai antibiotik alami belum pernah dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan uji fitokimia dan uji efektivitas bakteri terhadap kombinasi daun dadap dan daun jarak sebagai antibiotik alami. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yakni bagaimana kandungan fitokimia yang terdapat dalam kombinasi daun dadap dan daun jarak sebagai antibiotik alami berbasis usada Taru Pramana. Yang kedua, bagaimana efektivitas antibakteri dalam kombinasi daun dadap dan daun jarak sebagai antibiotik alami berbasis usada Taru Pramana. Adapun tujuan penelitian kami yakni untuk menjawab rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Studi pustaka yang kami gunakan yakni antibiotik, daun dadap, daun jarak, dan lontar usada Taru Pramana. Metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September tahun 2023 di Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Bangli dan Laboratorium Universitas Muhammadiyah. 2. Sumber data, alat, dan bahan. Sumber data yakni data primer dari hasil uji di laboratorium, kemudian alat yang digunakan adalah sebagai berikut, dan bahan yang digunakan yakni daun dadap, daun jarak, dan etanol 96%. 3. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas yakni kombinasi daun dadap dan daun jarak dengan variasi sebagai berikut. Variabel kontrol yang terdiri atas bakteri E. coli dan bakteri S. aureus, dan variabel terikat yakni besar zona hambat yang dihasilkan dari kombinasi daun dadap dan daun jarak terhadap bakteri E. coli dan bakteri S. aureus. 4. Prosedur kerja. Prosedur kerja diawali dengan pembuatan simplisia daun dadap dan daun jarak, kemudian mengekstrak daun dadap dan daun jarak dengan menggunakan etanol 96% selama 5 hari, kemudian menguji fitokimia atau menguji kandungan fitokimia dari daun dadap dan daun jarak, dan yang terakhir, menguji aktivitas antibakteri dari daun dadap dan daun jarak dengan indikator pengujian yakni sebagai berikut. 5. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif hasil yang didapatkan di laboratorium. Hasil dan pembahasan. 1. Kandungan fitokimia dari kombinasi daun dadap dan daun jarak. Berdasarkan hasil dari uji fitokimia, didapatkan kandungan fitokimia yakni sebagai berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kandungan kombinasi daun dadap dan daun jarak dari ketiga variasi memiliki kandungan fitokimia berupa tanin, fenol, dan steroid. Ketiga kandungan tersebut berfungsi sebagai antiinflamasi, antiseptik, dan antibakteri yang dapat dijadikan sebagai antibiotik, sehingga kombinasi daun dadap dan daun jarak berpotensi untuk dijadikan sebagai antibiotik alami. 2. Efektivitas antibakteri dari kombinasi daun dadap dan daun jarak. Untuk menguji aktivitas antibakteri dilakukan pengujian di laboratorium dan hasil uji yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji tersebut didapatkan bahwa kombinasi ketiga dengan 75% daun dadap dan 25% daun jarak memiliki aktivitas atau efektivitas antibakteri paling besar atau zona hambat paling besar dengan 12,5 terhadap bakteri E. coli dan 14,8 terhadap bakteri S. aureus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kombinasi ini memiliki efektivitas yang kuat sebagai antibakteri dan dapat dikatakan sebagai atau dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kombinasi daun dadap dan daun jarak memiliki efektivitas yang lebih besar dibandingkan ketika daun dadap dan daun jarak tidak dikombinasikan sebagai antibiotik atau antibakteri. Dapat disimpulkan bahwa kandungan fitokimia yang terdapat dalam ketiga sampel itu adalah tanin, fenol, dan steroid, di mana ketiga kandungan ini dapat menjadikan komposisi daun dadap dan daun jarak berpotensi untuk dijadikan sebagai antibiotik alami. Kedua, berdasarkan hasil uji efektivitas antibakteri, didapatkan bahwa sampel ketiga yaitu 75% daun dadap dan 25% daun jarak memiliki zona hambat paling besar terhadap bakteri E. coli dan S. aureus.